Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid yang dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ya Kiai, untuk kajian kali ini kita akan bahas masalah fikih memperlakukan masjid Kiai. Okay. Nah kalau kita bicara masjid ini yang paling umum ya dilakukan oleh masyarakat adalah beristirahat atau tidur di dalam masjid. Nah itu sebetulnya hukumnya bagaimana Kiai? Jadi kalau kita ngelihat fikih ya, dari pertanyaan tadi itu banyak hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Yang pertama kata-kata tidur, beristirahat, bermalam, atau menjadikan masjid sebagai seperti hotel. Kan dulu kita kadang-kadang suka bercanda gitu ya. Di masa lalu hotel itu tidak banyak, kemudian uang juga tidak seperti sekarang. Jadi kalau dulu di masa di pesantren atau di masa jadi santri, jadi kalau mau pergi kemana itu kita nanya kan, nanti tidurnya di mana? Terus ada yang jawab bercanda di hotel Islam. Hotel Islam itu artinya masjid, menjadikan masjid itu seperti base camp gitu ya. Nah ini tentu pembahasannya berbeda-beda. Yang pertama, kalau tidur tadi terkait dengan sholat, seperti menunggu jeda antara duhur dengan asar. Kemudian dia menunggu karena semua orang tahu bahwa di masjid itu banyak keutamaannya. Bisa melakukan i'tikaf. Dalam banyak hadis Rasulullah menjelaskan bahwa malaikat itu mondar-mandir ke masjid. Tentu kalau di masjid itu banyak malaikat kan identik dengan kebaikan. Maka di situ kemudian ada hadis yang menyatakan bahwa di antara 7 kelompok manusia yang nanti dipayungi oleh Allah pada hari kiamat itu adalah orang yang hatinya selalu di masjid. Hatinya selalu di masjid itu ditafsirkan oleh guru saya itu orang yang menunggu waktu sholat yang satu kepada waktu sholat yang satu. Jadi selesai melakukan sholat duhur misalnya, dia tidak pulang. Karena keinginannya untuk menunggu sholat asar di masjid. Nah tentu di rentang waktu yang relatif panjang misalnya 2 jam, itu kan tidak menutup kemungkinan dia ngantuk. Maka kalau tidur yang seperti ini, itu disepakati oleh ulama, itu dilakukan oleh para sahabat dan di masa Rasulullah. Ada riwayat Sayyidina Umar pernah melakukan hal itu, ada riwayat Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan banyak sahabat Rasulullah. Nah tidur yang seperti ini, itu disepakati boleh tanpa kemakruhan. Ya. Boleh kemudian, tanpa kemakruhan ya. Kemudian kalau tidur diartikan bermalam nih Mbak Eva, ya menjadikan masjid itu seperti tempat untuk bermalam dan beristirahat. Maka ulama di sini berbeda pandangan. Yang membolehkan itu membatasi pada pengertian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang melakukan perjalanan relatif jauh, misalnya di masa lalu dari Jakarta ke Cirebon. Sampai di Kerawang, karena dia jalan kaki misalnya, kemalaman. Dia takut melanjutkan perjalanan. Sementara di situ ada masjid yang bisa untuk dia singgahi, beristirahat. Maka yang seperti ini juga dibolehkan oleh banyak ulama terkait dengan Ibnu Sabil. Kemudian yang ketiga, ini yang jadi masalah. Orang yang menjadikan masjid itu seperti rumahnya. Jadi bisa jadi dia kalau pagi pergi bekerja, kemudian nanti malam setelah maghrib atau setelah isya, itu menjadikan masjid sebagai tempat tidurnya. Ada sebagian ulama yang memakruhkan
ada tetap sebagian ulama yang membolehkan. Tetapi semua yang saya uraikan dari awal sampai akhir ini Mbak Eva, itu ada ketentuannya. Yang pertama adalah menjaga kehormatan masjid. Oke. Kalaupun dia harus tidur di masjid, itu tidak boleh dia tidur semau-maunya seperti tidur di atas kasur di rumahnya. Jadi jangan sampai dia berguling-guling, jangan sampai dia kakinya melebar, Oke. ya seenak-enaknya. Enggak, ada adabnya ya. adabnya. Iya. Itu biasanya Rasulullah juga pernah berbaring, itu seperti berbaringnya orang yang memang tidur, kalau kita bilang kayak waktu wukuf di Arafah, ya tidak banyak bergerak. Itu yang pertama, menjaga kehormatan. Artinya apa? Tidak sama dengan tidur di rumah. Jadi nggak boleh juga sambil tidur-tiduran bawa televisi misalnya, ya kan? Atau bawa alat-alat tidur. Kalau bawa kasur Ya, boleh, tak? bawa Oke. kasur itu tidak dibolehkan kalau nanti mengganggu orang berjamaah. Iya. Tetapi kalau negeri yang punya musim dingin misalnya seperti itikaf malam, itu kan dibolehkan bawa selimut. Tetapi semua peralatan tidur itu ketika dibutuhkan masjidnya untuk sholat berjamaah, itu bisa dikemas dengan mudah. Jadi kalau kasurnya bisa digulung misalnya, selimutnya bisa dilipat, kemudian ada tempat penyimpanan. Jadi tidak kemudian masjidnya jadi kumuh. Iya. Ya, di situ ada misalnya kasur, di situ ada selimut yang mungkin ada orang yang merasa risih. Iya. Ya saya mohon maaf pemirsa, mungkin dianggap orang tuh ngiler kalau tidur atau sebagainya. Nah, ini yang tidak dibolehkan karena tidak menjaga kehormatan masjid. Jadi kalau kita mau keluar dari perdebatan ini, itu guru saya selalu menyatakan, kalau persoalannya ada pada musafir, itu tidak boleh juga kita kemudian melakukan normalisasi terhadap orang yang menjadikan masjid itu seperti hotel dan tempat singgah. Iya. Tetapi pada saat yang sama, itu ada dua jalan keluarnya. Yang pertama, ada orang di kampung itu yang membuka pintu rumahnya agar orang itu bisa beristirahat di rumahnya. Ini menjadi pahala yang luar biasa. Kalau kita menemukan musafir ada di masjid, kemudian kita tawarkan, Anda sedang perjalanan, iya Pak, saya enggak. Kita bisa membawa ke rumah, dia tentu dengan memperhatikan aspek keamanan dan sebagainya, itu pahalanya besar. Yang kedua, ada ruangan di dalam masjid. Nah ini kadang-kadang kalau kita lihat di banyak negara, itu ada masjid yang memang didesain untuk itu. Mereka biasanya punya ruang makan. Kayak di negara tetangga kita, di Malaysia dan Singapura, itu tradisi Jumat Barokah, itu memang ada di dalam masjid. Jadi memang masjid itu punya ruang makan, punya halaman. Nah kemudian biasanya ada ruang pertemuan. Nah kalau memang terjadi sesuatu hal, maka ruang-ruang itu yang bisa difungsikan. Oke. Nah, masjid itu Mbak Eva boleh kemudian dipakai di luar kebutuhan sholat berjamaah kalau ada musibah yang mengancam jiwa. Iya, Apa jadi tempat contohnya? pengungsian. Banjir, Iya, pengungsian. iya, iya, iya. Yang memang itu bisa membahayakan keselamatan jiwa, bisa merepotkan banyak orang. Maka mereka boleh untuk menyelamatkan jiwanya berada di dalam masjid. Kalaupun nanti mendatangkan gangguan terhadap sholat berjamaah. Karena di dalam ilmu usul fikih misalnya, kedudukan menjaga jiwa itu seimbang dengan kedudukan menjaga agama. Jadi kalau sholat berjamaah itu kan menjaga agama. Sementara kalau dia tidak mengungsi ke masjid, bisa jadi jiwanya yang terancam. Maka mengedepankan keselamatan jiwa atas keselamatan keberagamaannya, itu juga mendapat pengakuan dalam fikih. Jadi ini adalah rambu-rambu utama yang perlu untuk kita perhatikan ketika ingin tidur, bermalam, dan beristirahat di masjid. Ada kewajiban atau tidak Kiai bagi yang kemudian bermalam di masjid? Ataupun juga saya ingin bicara teknis, lebih teknis lagi, Ya. Ada batasan waktu atau Iya. tidak misalnya untuk seseorang boleh beristirahat atau Ya. bermalam di masjid? Batasan waktu itu kembali kepada kepantasan. Oke. Kalau dia tidak mengganggu apapun. Tetapi kalau nanti ada masyarakat yang terganggu, misalnya ada orang yang menjadikan masjid itu seperti kontrakannya. Iya.
Kan bisa jadi kan. Nah ini terjadi Mbak Eva mungkin di kota-kota besar kan. Iya. Ada orang yang karena tuntutan pekerjaannya dia harus datang ke Jakarta. Dia tidak cukup punya uang untuk mengontrak dan menyewa kos misalnya. Maka kemudian dia izin tinggal di masjid. Ini dibolehkan oleh para ulama. Tetapi ada rambu-rambunya. Yang pertama, dia memang tidak cukup punya uang untuk memenuhi kebutuhan papannya, tempat dia tinggal. Misalnya dia kerja hanya serabutan, berniat untuk bisa memberi nafkah kepada anak istrinya, maka ketika dia menjadikan masjid sebagai tempat dia singgah bermalam dan rasa aman, itu oleh ulama dibolehkan. Tetapi persoalannya sejauh mana dia mampu menjaga kesejahteraan masjid ketika dipakai untuk sholat dan pengajian. Jadi misalnya dia punya barangnya itu tidak diletakkan di dalam masjid, dititip di kantor masjid. Dia berganti pakaian, mungkin ada di toiletnya masjid dan sebagainya. Kalaupun dalam jarak waktu yang panjang, dengan niatan memang uang yang tidak dia pakai untuk membayar uang sewa itu dialokasikan untuk kebutuhan primer anak istrinya, itu oleh ulama dibolehkan. Nah, Kiai, kalau kemudian kita bicara soal tadi Kiai katakan ada fungsi begitu ya. Iya. Kalau bicara soal pengurus masjid misalnya, Iya. apakah ada pengecualian misalkan mereka boleh memang diistimewakan untuk tinggal di sana dibandingkan dengan jemaah atau bagaimana? Iya, jadi kalau diartikan tinggal mendapat fasilitas dari masjid itu kan bergantung anggarannya. Satu. Kedua, bergantung niat orang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid. Nah ini Mbak Eva, di beberapa negara memang tata kelolanya bagus. Jadi kalau ada orang mau membangun masjid, dia juga punya kewajiban membangun sarana dan prasarana mereka yang berkhidmat di masjid. Jadi imamnya, itu ada kamarnya, imamnya, bahkan ada rumahnya. Saya pernah lihat dia, tentu karena di negara yang makmur, di Abu Dhabi, di Oman, di Uni Emirat Arab, di Arab Saudi, itu disediakan. Nah, kalau bicara tentang penggunaan itu oleh pengurus masjid, itu dibatasi dengan niatnya waktu mewakafkan masjid itu. Maka kalau kita agak ke samping sedikit, sama kaitannya dengan mempergunakan air masjid. Misalnya Mbak Eva, ini masjid ada toiletnya, ya. Kemudian ketika diwakafkan, yang mewakafkan itu mengatakan, ini saya wakafkan semuanya untuk kepentingan masjid, untuk mereka yang ikut di masjid. Berarti ketika ada musafir, ini saya sering Mbak Eva ya. Saya kemarin tuh dari mana ya? Saya lupa, dari ujung timur Pulau Jawa. Mau naik pesawat pagi ya ke Jakarta. Saya berpikir kalau ke hotel juga cuma setengah jam, 1 jam. Tiba-tiba ada masjid itu di daerah Probolinggo kalau tidak salah. Itu memang menyediakan khusus untuk musafir. Ada toilet yang bagus, bahkan disiapkan anduk, sabun. Nah kemudian saya tanya, yang seperti ini kenapa bisa terwujud? Iya, karena memang yang mewakafkan masjid itu ingin masjid ini juga bermanfaat untuk musafir. Jadi mereka bisa mandi, bisa apapun. Nah ini kan bergantung kepada niat yang mewakafkan tanahnya. Karena air itu kan ada di dalam tanah. Nah tetapi kalau kemudian wakaf ini didedikasikan hanya untuk masjid, tiba-tiba ada orang Mbak Eva semau-maunya numpang mandi di situ dan tidak sholat berjamaah di situ, gitu loh. Jadi cuma numpang mandi, habis dari mandi ya dia pulang lagi ke rumahnya. Nah ini tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Kalau itu memang dikhususkan hanya untuk mereka yang terkait dengan masjid. Yang terkait dengan masjid itu secara sederhana, mereka yang sholat berjamaah di masjid itu, mereka yang sholat Jumatnya di masjid itu, maka di luar ini itu tidak boleh karena air tadi kan diperuntukkan untuk mereka yang berkaitan dengan masjid. Nah kalau kemudian memang ada masjid yang tata kelolanya itu terbuka. Misalnya gini Mbak Eva bisa lihat kadang-kadang di masjid itu kotak amal sedekah itu banyak. Ditulis nih ini untuk musafir. Nah berarti semua yang dibutuhkan oleh musafir dialokasikan dari kotak amal itu boleh. Karena jelas transparan di situ. Ini untuk musafir, ini untuk anak yatim misalnya. Nah yang ini untuk masjid. Tapi ketika ada dikatakan ini bayar PDAM,
hanya untuk orang yang sholat di situ, tiba-tiba semua warga itu bayar ke masjid gitu loh. Iya. Sementara ini airnya PAM misalnya bayar, maka nanti alokasi uang itu menjadi besar kan untuk membayar Betul. PAM. Betul. Padahal uang itu disedekahkan untuk kepentingan masjid dalam artian berjamaah, Mm-mm. khutbah Jumat dan sebagainya. Itu maka ada namanya penyimpangan penggunaan dari aspek agama. Nah, sejauh mana Kiai sebetulnya masjid itu bisa melakukan pengelolaan Iya. ekonomi? Misalkan tadi Kiai Iya. ada musafir yang hadir, yang datang Iya, ke situ untuk iya, bermalam dan iya, sebagainya. heeh. Apakah mungkin diperbolehkan, misalkan masjid itu memang memungut biaya tertentu Iya, atau iya. bagaimana? Adabnya Ya, bagaimana Kiai? boleh saja. Selama tadi itu Mbak Eva, memang ketika mewakafkan masjid itu dibedakan mana yang untuk masjid, mana yang untuk pemberdayaan. Jadi kalau kemudian karena dia tidur di masjid atau misalnya ini masjid kok jadi banyak yang bermalam, kita potong aja yuk. Mm-mm. Yang asalnya masjidnya misalnya 50 meter, maka diambil 20 meter nih, Iya, dibangun iya, kayak iya. kos-kosan. Itu nggak boleh Mbak Eva. Karena dulu yang mewakafkan tanahnya, niatnya secara keseluruhan itu untuk masjid. Nah, Oh. makanya tata kelola itu harus berdasarkan keterbukaan. Mm-mm. Jadi ketika ada zaman yang berubah seperti sekarang, tiba-tiba ada orang mau mewakafkan tanah 1000 meter untuk masjid, kan besar. Mm-mm. Kemudian kita tawar sama dia, gimana kalau yang jadi masjid tuh 700 saja. 300-nya apa? Kita bangun fasilitas pendukung masjid. Iya. Kamar bermalam, ruang makan, atau misalnya Mbak Eva, menara BTS. Iya. Kan enak tuh tinggal terima uang Iya. dia. Atau kemudian supermarket di situ. Nah, selama itu peruntukan awalnya memang seperti itu bukan saja boleh, tapi bagus sekali. Tapi Oke. kalau peruntukan awalnya itu memang hanya untuk masjid, maka dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak boleh digunakan kecuali untuk masjid. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin juga sekarang banyak masjid yang juga dikelola sebagai semacam museum begitu ya Iya, Kiai ya, iya, iya. dan akhirnya mengambil tarif. Nah itu Iya, apakah iya. diperbolehkan atau tidak? Tapi kita akan break dulu Kiai. Baik, baik, Kita akan baik. lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.